banyak ke atas tuh. Ya, ya. Wah, ada Pak Eka juga nih ternyata. Waduh, sudah lama nih saya ingin mengundang Pak Eka, baru datang Pak Eka nih. Makasih Pak Eka udah datang. Oke, deh ya. Ini kayaknya tutup aja dulu Pak ya. Tutup dulu, kita ngomongin buku Serat Centini dulu aja. Apanya? Kita ngomongin buku Serat Centini yang baru aja dulu ya. Oh, memang Iya kan? iya. 10.30 nanti terus kalau sudah selesai baru pelajaran gitu. Baru pelajaran. Iya. Oke, kita mulai dulu ya berarti ya. Oke. Ini aja nggak habis-habis dibahas nih Pak. Banyak banget. Oh iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di hari ini spesial banget ya. Bahkan ini mungkin bisa dianggap sebagai penutup kajian Ramadan, ya kan? Kita selama bulan Ramadan melaksanakan sekitar 5 sampai 6 kali kajian, bahkan lebih. Jadi ngepas banget di tanggal 24 Desember 24 Maret ya. 24 puasa juga berarti ya. Itu kita ada launching buku barunya Pak Khozim, Serat Centini Jilid 2B, Pak ya. Jadi jilid 2 aja ada A, ada B-nya gitu. Ada A sama B-nya. Ya, Mungkin nanti C-nya banyak ya. Kenapa aku 2B? Dan kita selama ini kan bersama Bapak Khozim udah membabarkan tentang Syekh Siti Jenar dari sisi aplikatif dan juga teorinya sudah dibahas sampai sekarang pertemuan ke-12. Ke-12 itu rekamannya ada di YouTube kalau Bapak Ibu mau mempelajarinya. Nah, awalnya Bapak ini mau dipisah. Jadi jam 10 sampai jam 12 kajian dulu, baru jam 1-nya launching buku. Tapi kenapa enggak kita bikin satu aja di sini kan, sehingga bisa lebih banyak menghasilkan tanya jawab gitu ya. Karena kalau Ibu mau baca ini nggak akan selesai sehari Pak. Ini saya dikasih duluan bukunya dan saya membaca udah Pak. Tapi belum selesai memang. Baru baca 1 bab. Itu muter-muter otak saya karena pengetahuannya luas banget gitu. Dan bab 1 paling saya suka Pak di sini. Kenapa? Karena salah satu isinya adalah gairah seksual. Bukan, gini, Pak Khozim detail banget menjelaskan tentang gairah seksual di sini sampai ini kayaknya bukan buku buat anak-anak remaja nih kayaknya. Ini buku orang-orang yang sudah punya kesadaran gitu ya. Saya nggak bisa dipraktek. Oh gitu ya, nggak bisa, di rumah aja masing-masing. Tapi kalau nggak bener, kalau nanti Bu Najah membaca bab yang pertama itu detail banget. Nanti kita akan dengerin sering dari Pak Khozim ya. Dan itu ternyata sifatnya lebih spiritual begitu kita masuk ke lebih dalam, sangat gitu. Saya awalnya pada saat baca buku ini, wah gila nih, berani banget di sini. Tapi begitu diterusin bacanya sampai ke dalam, ternyata banyak banget makna-makna spiritual yang diungkap di situ. Itu baru bab 1. Tapi udah banyak yang beli bukunya Pak, belum dijelasin untuk beli bukunya ya. Boleh tepuk tangan dulu nggak buat Bapak Khozim hari ini ya? Tepuk tangan dulu ya. Nah, nanti kita akan banyak di sini, ada tentang sastra, ada pernikahan juga, ada kisah-kisah, ada banyak pokoknya di sini ya. Kita hening dulu kali Pak ya. Kita hening sejenak dulu supaya apa? Supaya batin kita mudah terisi dan juga kita nikmat nanti merasakan siraman ruhani dari Serat Centini yang akan dibabarkan oleh Pak Khozim. Narik nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, launching buku ini juga diselenggarakan atas kerjasama penerbit baca ya, penerbit baca dengan Rumah Kajian Salam. Terima kasih buat penerbit baca yang sudah mencetak buku. Pak Khozim, tepuk tangan dulu buat dari penerbit baca di belakang yang sudah menyediakan bukunya Pak Khozim ini. Baik, kita sambut aja Pak Khozim. Hari ini harapan saya kita akan banyak bedah buku ini dulu Pak ya, sebelum kita masuk ke materi yang lainnya. Silakan. Ini bukunya ini. Ya, ini bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi semuanya. Jadi Serat Centini ini merupakan, yang saya tulis itu merupakan penjabaran, pengulasan, pendetilan dari buku Serat Centini aslinya. Jadi aslinya itu 12 jilid. Ya. Berapa yang bisa saya tulis? Bisa saja nanti bisa 15 jilid atau apa. Karena apa? Karena ada satu buku yang diulas separuh itu sudah segini nih tebalnya gitu loh. Ya. Jadi artinya jilid 2 itu kita sampai ngulas sampai 2 jilid itu. Nah, Serat Centini itu merupakan suatu syair ya, syair mocopat ya. Jadi artinya di situ asli dalam bahasa Jawa. Terus namanya syair mocopat ya, sama dengan puisi lah ya, sama dengan puisi mocopat. Maka sering kalau orang baca sekedar itu diterjemahkan bahasa Indonesia ya tidak ngerti gitu loh ya. Ya karena kan apa ini di situ hanya disinggung saja kan, tidak diberitahu maksudnya. Makanya saya ulas semuanya ini, ngulas dari yang di situ belum dijelaskan. Iya, betul. Jadi di situ. Ya, contoh misalnya kayak ini di jilid 6 nanti ya, itu misalnya dikatakan pengantin disambut dengan sholawat badar. Ya sudah, sholawat badar itu kayak apa? Saya nanti yang menuliskan sampai lengkap. Iya, betul. Jadi seperti itu. Ya. Nah makanya terjemahan-terjemahan Centini yang ada di toko ya sekedar terjemahan, tidak bisa mengulas apa yang dikandung. Jadi situ ini karunia Tuhan. Jadi kita bukakan terus kita anukan. Nah, setiap jilid dalam mengulas saya usahakan, itu kan ada makna spiritual. Saya usahakan isinya itu 9 bab setiap jilid. Ya. Jadi meskipun jilid 2 ini dibagi 2 ya masing-masing 9 bab. 9 bab. Masing-masing. Ya. Jadi 2A 9 bab, ini juga 9 bab. Jadi di situ. Ya. Jadi itu upaya keras yang sangat ya bisa tidur saya jadi kurang kan untuk malam-malam merenungi isinya ya seperti itu. Ya. Nah makanya di sini saya buat masing-masing beda. Ininya sama Serat Centininya. Misalkan ini jilid 2A ya. Di sini mengenal agama kuno di Jawa karena memang Serat Centini lagi membahas agama kuno. Cuma kan di situ tidak diuraikan ya. Terus ini ada mitologi wayang dan mencari hakikat diri ya. Ini untuk 2A. Sedangkan untuk 2B rahasia gairah, sastra, adat pernikahan dan aneka kisah. Jadi adat pernikahan apa? Kayak ada apa itu bawa bunga kembar mayang dan sebagainya. Nah itu kita jelaskan. Jadi bukan sekedar orang mungkin ini ada kembang mayang tapi kita nggak pernah tahu maksudnya. Nah itu kita uraikan.
Jadi di situ, makanya jadi tebal. Karena Serat Centini itu hanya merekam peristiwa dan budaya Jawa pada abad ke-15, 16, 17 ya. Itu yang direkam sampai abad 18. Nah, saya tetap merasa memandang hebat si Pujangga itu. Bagaimana merekam budaya dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Ya. Itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi disinilah yang saya uraikan satu persatu dan saya juga jelaskan misalnya dia sebut nama-nama ikan. Saya carikan secara ilmiah. Jadi ikan ini nama ilmiahnya ini agar orang asing yang membaca itu tahu. Ya, makanya Serat Centini ini sudah masuk di dalam perpustakaan internasional di universitas-universitas besar itu. Tapi saya masih prihatin di Indonesia justru nggak ada. Ya itu kan kelihatannya itu. Ya. Betul. Iya. Jadi di dunia itu lengkap, Harvard segala macam, kurang apa besarnya Harvard itu ya. Stanford University, Washington University, ya, semuanya ada. Sampai yang di Belanda kan yang sangat terkenal itu universitas apa ini? Leiden. Ya. Ya, Oxford di Inggris itu membahas buku-buku saya. Nah, makanya apa ini sangat disayangkan bangsa Indonesia ini tidak terlalu tanggap terhadap sebuah kajian antropologi dan sosiologi. Ya. Suatu bangsa itu bisa maju, gitu loh ya. Suatu bangsa itu bisa maju, bukan hanya karena teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini yang harus dipahami dengan baik. Ya. Tapi harus didukung oleh sastranya, ya, oleh sastranya juga. Karena sastra itulah yang mengungkap perilaku bangsa itu. Dari sastra inilah kita bisa mengapa bangsa kita lembek dan sebagainya. Jadi itu kita ulas ya sedalam-dalamnya. Ya. Nah, khususnya Serat Centini ini yang kalau masalah seksual itu sampai jilid 5. Ya. Artinya masih ada 3 buku lagi tentang seksual itu sampai jilid 5. Ini permulaan yang 2B ini. Permulaan ya. Seru. Jadi ini cuma saya terangkan pentingnya kan gini ya. Saya apa ini di dalam hal ini kita kaitkan dengan spiritual gitu loh ya. Jadi jangan dilihat dari segi pornografinya ya, tapi dari nilai spiritualnya. Perlu saya sampaikan ya, manusia itu setiap hari itu harus bisa menabung energi permana setiap hari. Nah, sebenarnya energi permana yang sangat besar itu karena hubungan seksual. Gitu. Jadi kalau orang itu bisa menghayati ya hubungan seksual itu sebagai peningkatan prana, insya Allah kita tetap cerah ya, tetap kelihatan bugar ya. Jadi kalau orang hubungan seksual enak terus habis itu capek, nah berarti ada yang salah. Berarti gitu. Itu buang-buang energi sebetulnya. Buang-buang energi kan gitu. Kan, ya. Jadi di situ. Ya. Nah, di sini candi pun kita ulas sampai ke spiritualnya ya, candi. Jadi seperti itu ya. Jadi semua kita berikan tanda-tanda alam ya. Sering orang tanda sekarang kan sudah ada ini itu, justru dulu dengan tanda-tanda alam itu sebagai ungkapan istilahnya antisipasi. Jadi Serat Centini sendiri itu tidak mengatakan dengan tanda alam itu pasti terjadi, tidak, tapi mengantisipasi, ya. Karena alam itu ada pola, ya sama dengan kita misalnya. Saya kan di buku itu juga saya tulis misalnya ada mendung itu tanda alam.
Ya. Apa di pikiran kita? Sedia payung. Walaupun belum tentu Belum tentu hujan. hujan, gitu kan. Tapi alam telah membuktikan lebih seringnya hujan daripada tidak hujannya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami dengan baik gitu loh ya. Iya, betul. Terus hebatnya lagi misalnya ya, karena Serat Centini itu ditulis masa lalu, bangsa kita ini sebenarnya ya, ini saya beritahu saja, ketika kita itu pra-Islam ya, dapat dikatakan di seluruh Nusantara itu tidak mengonsumsi sapi, Sapi. lembu, Oh iya. kau, ya, Kau. tidak mengonsumsi sapi. Ya. Itu bukan karena apa ini sapi haram, tapi memelihara sapi itu tidak ekonomis, gampang terserang penyakit. Makanya sampai hari ini bangsa ini nggak bisa memproduksi sapi seperti Australia, Amerika atau Amerika Latin ya, karena sebenarnya sapi itu lebih ribet daripada kerbau, gitu loh. Ya. Nah, bagi orang apa ini Kudus sampai hari ini, ya, karena kebetulan orang Kudus itu pada waktu itu Hindunya kuat, ya, sehingga sampai hari ini kita tidak akan ya datang ke restoran Kudus terus di situ dijual daging sapi, ya. Yang ada daging kerbau. Ya. Oleh karena itu Serat Centini mencatat anatomi kerbau itu yang sarjana peternakan pun kalah sapol-poli, bayangkan itu. Ya, iya, kalah sapol-poli. Ya. Jadi ini saya ungkapkan saja pada halaman apa itu 182 ya. 182. 182 ya yang sudah beli Iya. bukunya. Nah, di sini ada organ-organ tubuh kerbau dari kepala, telinga hingga semuanya. Di sini saya berikan, ya Centini tidak memberi kotak gini, ini artinya saya memudahkan pembaca sehingga yang ditulis di Serat Centini itu saya buatkan senarai atau daftarnya. Nah kayak begini itu mudah. Itu bahasa Jawa kan, ya, bahasa Jawa terus langsungan berupa seperti puisi. Nah di sini kita lihat ya. Tabel anatomi kepala kerbau. Jadi hanya kepala kerbau saja ya. Itu sampai mencapai 41 ya. 41 bagian dari ini. Terus kedua anatomi geronggongan ya. Bagian geronggongan kerbau itu mencapai sampai 53. Lalu ketiga jeroan ya. Jeroan itu sampai dengan 22. Lalu keempat bagian sampil atau kaki depan ya. Itu ada 49, terus bagian dari kaki belakang itu ada 15 ya. Ada apa ini? 16 ya. Nah, jadi di sini dulu orang kita tuh serius. Makanya pada waktu itu kita itu menguasai dunia. Makin deketin Pak, maaf ini. Ini di sini. Oh ya. Soalnya ada yang di Zoom juga bergabung. Ada yang di Zoom ya. jadi ini deketin. Ya, jadi itu menguasai dunia. Jadi zaman kejayaan Nusantara itu dikendalikan dari Jawa dan itu menguasai 2/3 dunia. Dan jejak-jejak, kalau sekarang istilahnya jejak digital, jejak-jejak itu ada sampai dengan di Amerika, benua Amerika. Jejak-jejak sekarang itu. Tapi kenapa bangsa ini menjadi apa itu bodoh? Ya, namanya ketika sedang nyaman. Nah, kita harus begitu. Ketika sedang nyaman, kita itu menjadi orang yang serba kaya kayak bangsa Amerika sekarang. Siapa datang, oke, silakan gitu kan. Akhirnya siapa yang pintar-pintar? Orang India yang datang ke Amerika. Nah kita pun begitu, tamu-tamu itu akhirnya lebih pintar.
Ya. Nah, dalam proses panjang, ya, anak turun pribuminya jadi bodoh dalam proses panjang karena saking enaknya. Ya. Kita tidak jauh-jauh memandang zaman dahulu yang sekitar 200 atau 300 tahun. Sekarang aja di puncak, ya kan? Di puncak itu jangan dikira itu pertambahan penduduknya itu sedikit, ya. Pertambahan penduduknya itu pesat. Karena apa? Setiap bulan ya ada pernikahan dengan orang pribumi itu dari pengungsi atau dari orang yang migran ke situ itu. Setiap bulan itu lebih dari 30 orang menikah. Ya. Dapat dibayangkan. Terus mereka jadikan itu suatu hal yang komersial. Nanti apa yang perempuan misalnya punya anak lekas-lekas dititipkan di panti. Karena ada teman saya yang berbisnis panti. Iya, menerima kelahiran dari yang itu karena ibunya kepengen cari lagi dapat duit. Ya. Jadi di situ. Dan itu tidak bisa disamakan dengan pelacur karena dia memang ya dinikahi sehingga lahirlah di sana itu pengulu, yang satu sebagai pengulu resmi di negara yang mencatat, yang kedua adalah pengulu untuk nikah-nikah siri. Ya. Jadi artinya dinikahkan resmi, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali, hanya saja tidak didaftarkan di KUA, ya. Jadi di situ. Ya, jadi itu tambah anak nggak terasa. Ya. Membuat kenyamanan, akhirnya anak-anak perempuan di wilayah Puncak sampai Cianjur sana itu, ya, mungkin lulus SMP sudah harus mau dinikahi oleh para migran itu. Ya. Nah, itu ada tarif jadinya. Kalau masih perawan, ya, maka mas kawinnya 40 juta. Jadi itu sudah ada sistem jadinya. Udah riset Bapak ya? Sudah, ya. Udah 40 juta, terus nanti masalah nafkah harian ya kesepakatan berdua setelah dinyatakan ijab kabul selesai itu. Di bukunya itu juga sempat dituliskan sama Bapak bahwa di zamannya Mataram juga ada seperti itu. Iya. Di bab 1 itu kan. Betul. Cuman orang-orangnya ini dikasih nama-nama bunga gitu kan. Jadi kasih nama-nama bunga supaya nggak itu. Sama nama ikan. Sama nama-nama ikan. Jadi kenapa tadi Bapak Khozim menyebutkan nama-nama ikan di saat itu praktek seperti ini sudah terjadi Pak sebenarnya. Jadi gitu. saya nulis ini sama dengan membuka kembali histori. Mengapa kok ada peristiwa seperti di Puncak gitu. Udah ada. Supaya jangan kaget kan gitu kan. Nah, begitu kita sudah tahu, ternyata sudah dibuka ya zaman dulu itu. Maka apa kewajiban pemerintah sekarang? Menertibkan, jangan sampai hanya dipakai seperti yang sudah ditulis di buku. Nah, jadi itu tujuan sastra itu. Sehingga bangsa nanti akhirnya sadar, dari dulu kita sudah dipermainkan, nggak mau sekarang. Nah, jadi supaya seperti itu, gitu loh ya. Nah, jadi disinilah yang harus kita bisa pahami. Saya ngerti terbitan yang ini itu agak seret. Ya karena kan pemerintah agak terganggu lah ya. Jadi wah ini masih kurang gini untuk ISB-nya belum bisa maju, jadi seperti itu. 8 bulan yang lalu saya serahkan bahan serat centini jilid 2 bin. Baru bisa sekarang diterbitkan. Ya. Tapi kita kan nggak boleh mundur. Ya, kita itu mendidik. Jadi menulis itu sekaligus mendidik. Supaya bangsa ini tahu untuk bisa maju. Jadi seperti itu. Ya. Dapat dibayangkan kan sekarang nggak terpikirkan kan. Ya, kita itu hewan ya dimakan saja. Ya kan. Padahal di sini saya gambarkan satu saja ya untuk yang
kepala yang itu ya. Kita lihat. Nah, kepala kerbau ya. Di sini itu dimulai dari kulit kepala ya. Yaitu kulit yang membungkus kepala. Nah, tentu ini sudah saya bahasa Indonesiakan karena kan Serat Centini murni dalam bahasa Jawa, Jawanya pun bukan Jawa yang hari-hari ini dipakai ya. Jawa yang tahun 1800. Jadi itu. Ya beda lah, Anda nggak akan bisa baca lah ya istilahnya itu. Jadi apa ini? Ya harus betul-betul banyak merenung, banyak menjadikan kepala kita itu sebagai mesin apa ini, kopi yang sangat maju. Sehingga ya kan kalau ada kata yang sulit, ada yang anu itu, manusia ini kan dilahirkan berkali-kali. Sebenarnya di dalam diri kita itu banyak rekaman. Jadi kalau kita bisa membuka rekaman itu, ya seperti saya banyak yang heran yang dari Fakultas Sastra. Saya kan insinyur pertanian, saya bukan Fakultas Sastra. Ya. Jadi langsung aja di sini ada Jun. Ya. Iya, Jun sudah. Oh ini ternyata kata ini kata ini. Jadi seperti itu. Ya. Terus nanti kita tidak mempermasalahkan siapa yang membisiki itu tidak. Karena kita kan bukan orang yang percaya nanti ada wangsit begini ya tidak. Cepatnya ini ada di kepala. Terus saya coba buka kamus, oh bener kok. Nah, jadi kalau terus ada perbedaan, saya koreksi lagi. Kenapa? Yang di sini ada begini kok, yang di kamusnya begini. Yang dipakai yang mana? Bukan yang dipakai di mana, kita telusuri, kita cek lagi. Iya. Diselaraskan ya? Maksudnya. Diselaraskan, jadi di situ. Gitu. Nah, telinga misalnya, organ tubuh yang berada di bawah tanduk. Jadi semuanya ini sudah begitu detail, ya. Sampai lambe saja atau bibir ya, lambe gongso, bibir yang berada di dekat geraham loh. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini kalau bangsa kita itu dididik kembali, kalau belajar itu yang serius, belajar tentang kerbau yang ngerti detail kerbau, belajar tentang sapi yang ngerti betul tentang sapi. Seperti itu. Itulah yang bisa nanti bisa membuat diri kita itu maju, ya. Nah, sama dengan kalau kita lihat dari biasanya ini yang ditandai apa ini? Yang bukan ilmu perkerisan ini pun dalam sekali, kita uraikan dalam sekali ya. Ilmu perkerisan, terus apa ini? Ada para santri berbagi ilmu juga ada ya. Ini tuh kayak ensiklopedia sebenarnya Pak ya? Ya, Jadi, seperti jadi kayak ensiklopedia jadinya. Jadi orang yang misalnya mau berumah tangga baca satu bab udah selesai satu baca. Terus ada orang yang mau menggeluti ilmu peternakan kerbau misalnya ya, itu juga banyak. Jadi masing-masing orang tuh bisa mengambil apa yang diminati untuk diketahuinya gitu. Tapi Pak di situ ada namanya Sebolang itu. Siapa itu Pak? Dengan 4 santrinya itu yang dia berkelana. Iya, jadi kalau Mas Sebolang kan punya 4 santri ya, jadi dimulai dari ada Nurwitri, ada Kartipala, Palakarti ya. Jadi kita uraikan maksudnya, maksud dari santri pengikut itu apa. Iya, betul. Ya, jadi itu bagian dari kehidupan kita, makanya nanti saya uraikan juga apa kaitannya dengan sedulur papat Kalimo Pancer. Jadi kita gali semuanya gitu ya. Nah, kita singgung sedikit saja ya tentang misalnya ajaran tentang gairah ya. Pak ini Pak Maiki. Oh ya. Misalnya ajaran tentang gairah. Serat Centini ya itu berupa panjang aja ya. Jadi tidak ada seperti kalau kita baca buku gini ada paragraf-paragrafnya gitu, tidak. Iya. Panjang aja tapi dinomori nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah gitu ya. Nah, makanya kalau sudah membaca jilid 1, jilid 2, kok ada nama Mas Sebolang, diambil dari apa?
Nah, itu akhirnya nanti ketika kita tahu, ngerti, oh iya ya dia kok selalu berkaitan dengan yang begini, begini, begini. Jadi seperti itu ya. Nah, semua ini misalnya Ki Amung Trusta, ya kan? Ya, Amung kita tahu bahasa Jawa itu orang yang mengasuh, ya kan? Ngemong, ya. Tapi kan kita harus tahu kenapa kok itu dinamai Trusta. Nah, kita perlu lihat bahasa Jawa kuno. Ternyata Trusta itu artinya ya, love ya atau cinta kasih. Jadi orang yang mengasuh masalah cinta kasih. Ya. Nah, itu kan disebut bukan seperti sekarang kan, misalnya disebut germo atau apa gitu. Mucikari kalau sekarang. Mucikari ya kan. Ya. Karena sekarang kenapa disebut mucikari? Karena yang diutamakan adalah komersial dari komersialisasi perempuan. Padahal ini hanya membuka sejarah. Artinya sejarah orang apa itu hubungan seksual bukan dengan suaminya itu ya itu sudah ada kan gitu kan. Tetapi di situ harus diusahakan memiliki makna bagaimana masyarakat bisa sejahtera dengan kondisi yang macam-macam itu ya. Jadi satu contoh saya bertemu dengan seorang putri ya, dari keluarga keraton. Saya tidak menyebutkan Jogja, Solo, anunya, tapi dari keraton. Ya. Kan kita tahu di keraton itu kalau yang namanya para bangsawannya itu punya istri lebih dari satu. Kalau orang biasa kan, kalau aku gak mau, tapi kalau itu tidak. Tradisi itu dirawat supaya suami tidak pergi keluyuran yang menjadi hubungannya tidak sehat. Coba. Ya. Jadi bukan karena, dalilnya Al-Quran boleh poligami, bukan. Ya. Nah yang gitu-gitu itu selalu saya uraikan as it is, gitu loh ya. Jadi supaya tidak segala sesuatu dikaitkan dengan dalilnya boleh atau dalilnya tidak boleh. Ya. Jadi tapi sebuah kesadaran. Ya, dia bilang ya kalau saya pun nggak mau kan kalau sampai suami itu tadi misalnya melacur yang katakanlah bisa menjadi rusak secara biologis, menularkan penyakit dan sebagainya. Tapi kenapa istri bangsawan itu bangga? Yang terpilih untuk mendampingi saya. Yang lain itu ikut sebagai pernik-perniknya. Jadi di situ. Jadi dia nggak punya rasa cemburu sama sekali. Gitu. Ya. Nah, tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada fasilitas untuk itu. Keraton kan ada duit dari pemerintahan. Kalau orang biasa begini ya boncos. Gitu kan. Nah, boncos. Iya. Nah, di situ kita harus uraikan ya bagaimana ya memulai hubungan seksual ini. Saya berikan singkat saja. Di sini kan dikatakan beginilah perinciannya. Satu, mulai dengan mencium dahi ya. Kedua, mulai dengan mencium pusar. Terus saja ya, saya tidak membaca semuanya ya kan. Ada 15. Ya, ada 15. Ada 15 titik. Cuma yang saya khatam baca itu soalnya. Iya. Cuma di sini ya kan. Halaman berapa Pak itu, Pak? Dari situ halaman 45. 45. Ya, Cek kan. halaman 45. Nah, di sini yang perlu itu ternyata itu dikaitkan dengan tanggal rembulan. Nah, gitu loh ya. Gitu. Jadi artinya kalau satu mulai dengan mencium dahi artinya kalau malam ini rembulan tanggal 1, hubungan seksualnya itu harus dimulai dari mencium dahi. Ya. Jadi seperti itu. Di sini 5 dimulai dengan mencium kedua payudara. Artinya itu pas tanggal 5
rembulan, oh ini bagian ini yang jadi sasaran gitu. Nah, gitu. Itu. Sampai begitu tuh Serat Centini menuliskannya ya. Iya. Itu khazanah asli bangsa kita. Tapi kenapa orang kita sekarang giur sama pornonya orang barat? Karena ini memang ditutup. Ya. Ini seperti ya Tuhan membuka loh, kami itu sudah punya loh, bangsa ini sudah punya sastra yang memadai. Jadi seperti itu. Kalau dihitung itu tepat 200 tahun. Serat Centini itu ditulis tahun 1814 sampai dengan 1823 sebanyak 12 jilid. Ya, 9 tahun untuk nulis 12 jilid. Ya. Nah, ini juga begitu kan sekarang tahun 2025, tapi kan saya nulis Serat Centini yang terbit pertama itu kan tahun 2019 kalau nggak salah yang jilid 1. Ini kan. Iya, jilid 1-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya kok nggak ada orang yang mengungkap sebelum itu. Nah inilah yang namanya panggilan batin ya. Sehingga dengan demikian bagi saya sendiri selalu mensyukuri umur yang diberikan Tuhan, terus mohon kekuatan supaya menjelaskan, membedah itu ya bisa sampai tuntas. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi akhirnya ngerti, oh tanggal segini ya. Tanggal segini. Walaupun Centini juga membuat supaya pembacanya itu tidak terlalu sepaneng, terus orang yang mendengarkan pada cekikian. Misalnya ini buku aslinya bahasa Jawa. Ya. Jadi makanya di sini Ki Amung pun ikut tertawa. Itu kalau bahasa Jawanya kan ditulis cekikian. Cuma kan kalau kita bahasa Indonesia kan ya sudahlah kita tulis tertawa, ya kan. Setelah berhenti tertawa Ki Amung melanjutkan. Jadi ini pembaca supaya enggak itu, ya. Jadi ternyata di sini ada yang mulai belikat, ya kan, ada yang mulai bibir atas, macam-macam kan gitu kan. Nah, nanti jangan-jangan pulang suami ini loh sekarang. Iya, itu maksudnya. Cuman terus itu Pak, suaminya nggak tahu ini nggak kan, tahu rembulan. tanggalan rembulan kan, disosor macam-macam. Di situ disebutkannya itu bulannya bulan Jawa. Iya, iya bulan maksudnya. Jawa. Bulan Ya Jawa. bulan Jawa, bulan Hijriah. Hijriah. Tapi hitungannya di sini itu bulan Jawa karena itu sampai hari ini kalau kita beri tanggalan, ya kalender itu satu ada. Masehi sini nggak ada kalendernya tuh. Di bawah, coba di bawah ya. sini ya. Ada dua ya biasanya kan ya. Enggak, biasanya Masehi. itu ada Masehinya. Terus ada yang nanti ada Hijriahnya. Hijriahnya, betul. Terus ada Jawanya. Ada Jawanya. Ya. Betul. Kalau orang Cina malah yang harus ada itu 1 Masehi, 2 tanggalan Jawa, 3 Imleknya. Ya, Bali misalnya ada Masehi, ada tanggalan Jawanya. Jadi itu. Nah, mengapa beda dengan Hijriah? Karena Hijriah itu selalu nginceng kalau mau Ramadan atau kalau mau hilal untuk mau hari raya. Sedangkan kalau tanggalan Jawa itu sudah baku. Ya. Jadi sekarang ini kan tanggal 24 ini. Jadi sekarang ini bertepatan dengan 24 poso. Kalau penanggalan Jawa itu bukan Ramadan, poso, ya kan? Puasa ya. Puasa. Jadi bertepatan. Terus karena di dalam penanggalan Jawa itu orang berpuasa Ramadan itu 30 hari, ya. Jadi nggak ada 29 itu. Jadi 30 hari, maka ya kan jatuhnya itu adalah nanti tanggal 31 berarti Lebaran. Karena 1 Maret kemarin itu mulai ya. Nah, sering kan karena adanya ngukur Hijriah itu lewat ini, jadi bisa meleset sehari. Ya. Bisa lebih dulu ini Hijriah daripada yang Jawa. Ya. Tapi kalau 1 tahunnya ya tetap sama. Karena yang lain-lain mereka nggak mau ngecek lagi kan. Pokoknya yang penting 1 tahun rembulan itu 354 hari titik kan gitu kan.
Nah, makanya bisa-bisa kadang-kadang karena sudah dipotong sana sini. Ada bulan yang mungkin dia ngitungnya tinggal 28 hari. Tapi kan karena tidak dipedulikan kan. Jadi yang dipedulikan itu menentukan satu satu Ramadan sama satu Syawal. Terus kemudian nanti ada sidang isbat itu lagi, tapi tidak terlalu dibesarkan, yaitu sidang isbat untuk menentukan hari raya besar. Ya, kalau Idul Fitri sama Ramadan itu sidang isbatnya besar. Ya, ya. Jadi maka ada teman karena begitu, ya, teman-teman dari kalangan NU. Pak, kok nggak anu aja ya, supaya kita ini tidak keliru mencela-mencele. Kalau sudah menetapkan isbat itu ya mbok setiap bulan ada sidang isbat gitu kan tak kuyoni. Anggarane rek ono padha guyu jadi. Harus keluar anggaran ya. Nah, ini kan terkait anggaran gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, penanggalan itu ini yang saya perlu beritahu, ini kunci-kunci itu berakhir pada maghrib. Jadi nanti begitu sudah maghrib berarti masuk tanggal 25 poso atau Ramadan gitu. Ya. Begitu pula kalau posonya itu kemarin itu tanggal 1 itu, 1 apa ya kemarin itu? 1 Maret. Bukan, 1 Maret itu dalam Jawanya itu Sabtu Pahing atau Sabtu apa pada waktu itu? Kita cek di Kidemang biasanya. Iya. Kidemang.com. Iya. Ketika posonya aja dilihat ya. Jadi nanti saya bisa memberitahu hari rayanya harus hari Senin yang sama dengan pasarannya sama dengan apa ini ketika puasanya. Jadi seperti itu. Sudah lagi loading Pak. Mungkin mau ada yang nanya dulu mungkin Pak. Mungkin boleh membuka pertanyaan dulu nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Silakan aja kalau mau bertanya. Ya. Ya, sampai saya cari Kidemang. Iya. Assalamualaikum Pak Kojim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Saya satu alumni sama Bapak, saya juga dari PB Pak. Iya. Ya, mau tanya Pak, kenapa di buku Bapak tidak dicantumkan bahasa Jawanya? Kayak tadi seperti ketawa, kenapa tidak ditulis kayak cekikikan terus baru nanti dalam kurung ketawa gitu. Biar orang ngerti. Karena kan orang Jawa ada sebetulnya apa penterjemahan bahasa Jawa dengan ke Indonesia nggak selalu sama. Ya, ini. Jadi ada yang selalu saya dalam kurung tetap bahasa Jawanya dicantumkan. Kalau itu bisa mengganggu konteksnya. Nah, kalau tertawa cekikian ini kan sekedar tertawa, tidak mengganggu konteksnya. Jadi sesuatu yang akan mengganggu konteksnya, saya tetap masukkan bahasa Jawanya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi karena kalau setiap bahasa Jawanya itu harus dituliskan, ya nanti belum tentu loh pembaca juga membaca, ya, gitu. Wah ini kok, iya banyak sekali ini anunya, malah bisa jenuh. Jadi misalnya cekakaan, cekikian, ya kita tidak perlu anu, gitu loh ya. Ya, itu karena tujuan ini kan membedah makna. Ya. Nah, jadi yang penting itu adalah makna ini ya kalau dengan langsung bahasa Indonesia tidak mengubah dari yang dimaksud secara centini. Ya. Tapi kalau masih itu saya selalu tulis apa adanya, misalnya di serat centini jilid 1 atau 2 saya lupa, misalnya ada ya ada gini ngelayap luyup angliyep misalnya. Nah ini bahasa Jawa nggak bisa langsung dibahasa Indonesiakan. Jadi bahasa Jawa tetap ditulis, yang bahasa Indonesianya itu kira-kira begini, ya, seperti itu. Karena kata layap, luyup, liyep itu punya makna, ya, yang akan bisa keliru kalau kita salah mengerti. Ya, makanya tadi malam saya mengisi saya jelaskan. Jadi kalau kita itu lagi enak-enak begini terus liutan, nah itulah
layap luyup angliep. Ya. Ini kalau kita misalnya lagi gini terus liut gitu tapi kita tidak kaget, kita tenang terus melek lagi terus merem sedikit anu lagi melek lagi, itu biasanya inspirasi intuisi tinggi Ngalir ya. ngalir. Tapi kalau layap luyup-luyupnya tuh nggak oleh apa-apa gitu kan ya, nggak dapat Pusing apa-apa ya. iya gitu loh ya. Jadi Satu semua pahing, Pak. ini ada ininya. Jadi 1 Maret Nah, itu satu kapan pahing. saja kan kita kadang-kadang pas relaksasi ya kan terus ngantuk gitu kan, ya kan. Nah kalau kita nikmati ya kan, nah itu inspirasi bisa masuk gitu. Meskipun di kendaraan, makanya kalau di Nabi itu naik unta sedanganmu, ya kan? Bisa masuk gitu loh ya. Jadi belajar menyikapi artinya. Ya. Ya. Perjodohan. Dengan perjodohan, Pak. Setahu saya orang-orang zaman dulu tuh kalau ditanya tanggal lahir itu nggak inget ya. Taunya seperti pohon ini, seperti ini, pas pohon ini gitu loh. Nah sementara yang saya tahu waktu saya kerja di wedding itu, Jawa itu kan ngitung tanggal lahir Betul. gitu loh. Nah itu gimana kalau di dalam buku ini menjelaskan kecocokan orang berdasarkan tanggal lahir, jodoh itu, sementara yang saya tahu zaman dulu orang itu nggak inget tanggal lahirnya, Pak. Nah itu gini, kalau kita mandang orang dulu ya nggak inget, tapi kalau orang dulu pada waktu sama ketemu orang dulunya ya ingat. Iya. Nah disitulah perlunya kita sekarang apanya? Orang dulu ketemu orang Iya, dulunya orang gitu, dulu ketemu orang dulu. Ya misalnya ayah saya cerita pada ibu, ya itu loh waktu ada anu ini dia langsung ibu ngerti. Tapi saya yang diceritai gak ngerti gitu loh. Nah saya menulis Serat Centini ini membuat supaya bagaimana itu dimengerti orang sekarang. Kan kita sudah nganggap sekarang nggak ada orang zaman dulu, ya kan? Kalau toh masih ada orang zaman dulu yang perjodohannya itu nggak ngerti hitung-hitungan, ya sudah kan itu sudah dianggap masa lalu. Yes, Pak wis tuwa mbek ibu sing rukun aja tinggal begitu aja kan. Buat apa neko-neko kan gitu kan. Jadi kitanya yang untuk sekarang perlu menyampaikan. Nah itu dari jilid 1 kita sudah uraikan panjang lebar. Hari ini baik, hari ini tidak baik untuk nikah, untuk bangun rumah. Itu jilid 1-nya. Ya. Beli jilid 1. Ya, ya. Ya, Bu. Ngajar di pusat kajian gender UI. Nah, menurut sanad kami, Surat Centini itu sangat menjunjung kesetaraan, Pak, egalitarian gitu. Terus juga menjunjung tinggi perempuan. Nah, saya itu belum membaca, Pak. Karena itu apakah ada, Pak, aspek-aspek seperti itu di dalam Surat Centini yang sudah Pak Khojim baca dari 1 sampai 12 tadi? Loh ada. Loh, kalau Ibu teliti aja membaca jilid 1 sampai jilid sekarang ini ya, itu sudah bagaimana perempuan itu diangkat gitu loh ya. Nah, cuma kan ketika orang misalnya di jilid yang Endang Kesmani itu kan jilid 2 ya. 2A ya. Endang Kesmani, Endang apa tuh Jaladri dan sebagainya itu. Nah, iya. Nah, itu kan di Centini tidak dijelaskan. Padahal itu saya jelaskan bahwa itu ya memiliki makna unsur ya pembentuk manusia. Jadi misalkan dikatakan seperti nama ini punya istri 4 ya, namanya itu yang satu Endang Kesmani ya. Nah, Kesmani itu tanah. Artinya tanah itu merupakan bagian untuk membentuk tubuh manusia.
Ya. Nah, artinya apa? Perempuan dilambangkan sebagai unsur pembentuk, sedangkan laki-laki itu sebagai produk. Jadi di situ. Nah, di sini kan sama dengan manusia. Ingat loh, komposisi kamu bisa ada itu karena ini, kan gitu kan? Ya. Terus misalnya disebut di situ ada endang yang lain, itu semuanya maknanya satu tanah, dua api, ya, tiga apa itu udara, ya, dan empat itu air, ya. Jadi ada, cuma Serat Centini kan nggak ngupas, hanya memberitahu Cebolang ditawari, ya, untuk mendapatkan apa itu istri. Tapi kalau bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para santri perempuan itu, maka 4 santrinya boleh dinikahi sekaligus, ya kan? Lah, itu Centini untuk menarik pembaca mungkin zaman dulunya karena ngerti apa Kesmani, apa Jalatri, ya kan ngerti. Ya. Jadi tidak perlu diitukan, tapi sekarang kan nggak ngerti. Nah, disinilah saya itu memberikan penjelasan, ya. Jadi di sini kalau sulit itu makanya saya meminta pada penerbit bahwa indeks itu jangan sampai tidak ada, ya. Karena kalau indeks itu tidak ada nanti orang itu akan kesulitan ya untuk mencari saja, katanya ada nama endang ini misalnya. Ya sulit, ya gitu. Tapi kalau di sini ditulis kan jadi enak, ya kan. Nah, jadi di sini kan ada endang 14, 15 ya. Jadi artinya ketika kita membuka endang 14, 15 ya, berarti paling tidak ada kemungkinan di situ ketemu nama-nama endang. Nah, ini kan benar kan gini kan. Jadi Gunung Tidar yang menjadi mitos pusat Pulau Jawa dilambangkan dengan hadirnya Mahayogi Syekh Wakidiat sebagai pancer dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer. Sedulur papat ya, baru saya beri bahasa Indonesianya saudara empat tersebut adalah Endang Kesmani, simbol tanah, Endang Brahmani, simbol api, Endang Aniladi, simbol angin, dan Endang Jahnawi, simbol air. Ya. Nah, pada waktu ini ditulis mungkin nggak perlu diberi dalam kurung airan gitu, karena bahasa itu waktu itu dipahami, ya kan? Iya dikenal. Ya, padahal itu bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa itu termasuk di dunia termasuk bahasa yang paling mobilitasnya itu tinggi. Sehingga selisih 50 tahun sudah tidak ngerti dengan kata-kata yang dipakai 50 tahun yang lalu. Ya. Iya, itu bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau orang pengen menguasai bahasa Jawa juga harus paham termin abadnya. Ya. Oh, ini sudah harus lebih tua lagi yang dicari, harus seperti itu ya. Nah, sayangnya kita ini memang bangsa belum semodern kayak Inggris itu, kalau tidak bisa dikatakan memang belum modern gitu ya. Kalau di Inggris itu ada kamus yang di situ itu khusus ya, the word unused today. Artinya ada kamus tapi iya word yang sudah sekarang ini tidak digunakan ya. Untuk apa? Saya beli begitu untuk membaca tulisannya Shakespeare. Ya, yang tulisan abad apa itu 16-17 ya. Itu kalau menggunakan kamus kita yang sekarang, waduh, susah. Gitu loh ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau nanti orang Jawa sudah istilahnya itu terpelajar ya. Ini kata Pak Daud Yusuf itu gitu. Orang Jawa ini sudah bangsa Indonesia ini terdidik tapi belum terpelajar. Saya bertanya waktu itu, kok gitu Pak Yusuf? Oh iya, kalau terdidik jelas ya, Anda kuliah sampai apa itu universitas. Nah, terpelajar itu menyangkut Anda ngerti tidak yang diajarkan. Nah, itu terpelajar kan gitu kan. Jadi ya kita ini memang terdidik tapi belum terpelajar. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itulah yang disebut educated. Makanya kalau orang Barat misalnya menyebut kita diterima karena ya
dia dibilang ya, oh he got well educated. Nah, misalnya seperti gitu kan. Jadi ya pendidikannya bagus. Ya. Jadi dia menggunakan kata well educated. Jadi bukan sekedar dia sudah pernah dididik, tapi oh ya, misalnya he is well educated in agriculture misalnya. Jadi seperti itu ya. Nah jadi di sini kita itu jelas tahu. Nah jadi enak kan. Oh ternyata endang-endang ada di halaman segini. Nah itu karena ada, saya lupa salah satu terbitan baca itu tidak ada indeksnya itu. Nah itu aku sendiri yang nulis itu loh, golei halamannya kan gitu kan. Lah ya kan saya halamannya kan halaman ketikan di komputer. Kan tidak tahu di halaman ini. Ingat saya itu saya nulis ini kok, tapi gunting nih halaman ini kan susah. Oke. Bacanya marahin tuh Pak, mumpung ada di sini tuh ya. Ya. Oke. Ada lagi silakan. Oke, Bu Ita silakan. Makasih. Pak, saya pernah membaca Serat Sentini beberapa tahun yang lalu, dan menurut saya itu banyak tentang spiritual ya Pak ya, yang mana laku-laku spiritual ini sudah dilakukan dari long time back atau di tahun 1800-an. Pada saat 1800-an dipotret perilaku daripada masyarakat yang telah melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tatanan kehidupan, baik itu dari sisi sosial, pertanian maupun budaya, sex education, semuanya ada. Namun kita bersyukur pada waktu itu ada orang yang mau menulis di tahun 1814 ya Pak ya. Dan hari ini pun kalau kita hitung dari 1814 sampai tahun 2025, ini udah berapa ratus tahun, 200 tahun. Namun literasi di Indonesia itu rendah sekali. Betul. Kalau kita mau bandingkan dengan negara-negara, nggak usah jauh-jauh, di sesama di Asia aja kita bandingkan kita dengan Malaysia maupun dengan Singapura, apalagi dengan Jepang yang mana habits membaca. Saya ngelihat buku Bapak ini kan bagus sekali ya Pak ya, dan tebal-tebal. Saya membayangkan kira-kira generasi yang sekarang yang literasinya rendah pada saat memegang buku, baik ini di sisi digital ataupun physical books gitu, mungkin perlu ada strategi khusus kali ya Pak ya. Saya membayangkan supaya buku ini bisa membumi dan menjadi culture kita kembali dalam kehidupan sehari-hari di seluruh aspek kehidupan, baik itu spiritual, baik itu sosial, budaya, pertanian, etc. Pak. Saya kira itu sih yang saya juga nggak tahu, kepikiran saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang begini, suatu kehidupan bernegara, ya bernegara dulu, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan relasi antara pemerintah dan rakyat. Kesalahannya sampai hari ini bangsa ini, pemerintah dan rakyat itu belum nyambung gitu loh ya. Karena belum nyambung itu sehingga apa yang diinginkan rakyat nggak ada sampai di atas. Kadang-kadang kebijakan di atas nggak ketemu yang di bawah ya. Nah, kita dengan sastra, maka tadi saya katakan ya, tidak ada negara maju yang sastranya tidak maju. Ya. Sastra itu merupakan salah satu kunci. Jadi kan kalau dalam budaya itu ada item-itemnya kan. Ada yang nulis 10, ada yang nulis 15, oke itu nggak menjadi masalah. Tapi yang jelas di dalam budaya itu pertama harus ada ilmu pengetahuan, itu harus. Ya. Kedua harus ada teknologi. Ya. Ketiga harus ada sastra. Sastra itu sendiri maknanya itu bahasa Jawa itu senjata. Ya. Jadi sastra itu artinya senjata. Ya, karena zaman dahulu ya kan sastra itu bisa untuk mendidik orang, bisa untuk